Di sini terbukti ya, hanya dengan menggunakan metode yang sangat sederhana, tetapi penayangan atau viewer di video-video saya itu di setiap harinya terus meningkat ya. Di sini buat sahabat YouTubeku yang harus kita perhatikan, di saat video kita itu ingin terus bertambah viewernya, tentunya YouTube melihat dari isi konten kita juga ya. Seberapa banyak sih isi konten kita itu dibutuhkan atau dicari oleh para pengguna YouTube. Dan mungkin apabila konten kita itu tutorial, sudah pasti ya banyak yang mencari di penelusuran YouTube. Tetapi apabila mungkin konten kita itu bukan konten tutorial, semisalkan konten vlog atau yang lainnya, tentunya kita harus bisa mengoptimalkan dari pertama metadata ya. Metadata itu sangat penting, dari judul, thumbnail, dan kata kunci ya. Kata kunci itu yang akan menentukan video kita akan selalu muncul di halaman beranda. Nah, semisalkan sobat semua, saya contohkan salah satu video nih ya. Nah, apabila sobat semua di saat membuat judul, misalkan judul seperti ini, dan pembuatan deskripsi, itu deskripsi itu biasanya akan sama ya dengan judul. Itu tinggal menempelkan judul di bawah deskripsi. Dan untuk tag ini, itu biasanya kata kunci yang kita isikan. Seberapa banyakkah kata kunci itu tergantung dari jumlah yang kita isikan ya, karena di sini dibatas 5000 karakter ya, dan di sini pun saya baru 3400. Karena apa? Karena untuk persaingan YouTube itu makin sini makin banyak ya. Kalau kita tidak mengisikan kata kunci sebanyak mungkin, tentunya bisa saja video kita itu atau video saya pun tidak akan muncul di saat dicari ya. Nah, selain kata kunci seperti ini, kita harus bisa mengecek dari ini ya, tag seperti ini. Dan untuk kategori sudah pasti ya, sobat semua sudah paham ya, kalau tutorial itu biasanya cara dan gaya. Dan di sini pun saya membagi dari pertama judul itu saya pecah ya. Judulnya itu saya pecah menjadi kata kunci yang diisikan di dalam tag, dan juga saya mengisikan nama channel yang memang nama channel tersebut selalu banyak viewernya ya. Di sini saya mengisikan Bang Jalan Cugik dan juga Khairunisa Adlina ya, karena satu nice dengan channel saya ya. Nah, selain ini sobat semua, apabila isi kontennya bukan tutorial, atau tutorial pun bisa kita gunakan dengan cara seperti mungkin sudah banyak ya yang membahas tentang kata ATM. Apa itu ATM? Amati, tiru, dan modifikasi ya. Mungkin untuk amati itu tentunya kita harus melihat konten yang sama dengan isi konten kita. Kita itu bukan hanya menonton lalu kita komen dan subscribe, tetapi kita harus sambil mengamati bagaimana cara pembuatan videonya, bagaimana cara pembawaan suaranya di saat dia beli atau dia bikin konten. Nah, setelah kita amati, kita bisa meniru ya cara pembuatan kontennya. Nah, setelah kita meniru, kita modifikasi. Nah, kita modifikasi itu bagaimana cara modifikasinya ya, mungkin kita bisa pasti ya, untuk modifikasi itu pasti berbeda-beda ya, dari cara pembicaraannya pun pasti akan berbeda. Nah, setelah itu mungkin kita bisa buat video tersebut dan kita bisa ikuti video tersebut bagaimana cara pengisian deskripsinya, dari pembuatan judul dan pembuatan videonya. Dan di sini pun saya sudah sering memberikan tutorial seperti ini ya. Di sini saya coba contohkan channel yang memang beliau itu sangat berhasil ya, karena mungkin beliau itu di channelnya hanya satu tema ya. Mungkin saya coba buka channelnya tentang jejak sang kreator. Ini isi kontennya itu sederhana tetapi akan panjang ya, nggak akan putus kontennya ini, karena isi kontennya itu selalu dibutuhkan di setiap hari ya. Nah, ini
beliau sempat sharing sama saya ya, karena di saat beliau itu tidak membuat thumbnail yang menarik itu viewernya itu selalu minim ya. Tetapi setelah menggunakan cara seperti ini ya, dari pembuatan thumbnailnya menarik, tetap di sini akan terus bertambah viewernya ya. Karena apa? Konten ini ya memang banyak dibutuhkan atau banyak dicari oleh para ibu rumah tangga di saat beliau itu mencari info harga seputar harga cabai rawit atau harga-harga yang lainnya ya. Mungkin para petani pun akan melihat info seputar ini ya. Lalu untuk channel yang lainnya saya coba buka, ini justru malah saya salut ya dengan channel ini, channel Bang ini ya, dan Mas. Nah, ini channel ini membahas seputar ayam. Beliau saat ini mungkin tinggal menunggu ya untuk mendapatkan silver play button ya. Di sini sudah mencapai 108.000 ya. Bang dan Mas Lamin, saya harap tetap semangat dan semoga cepat mendapatkan silver play buttonnya ya. Dan di sini pun viewernya sangat fantastis ya, di channel ini sangat lumayan. Beliau itu membahas seputar ayam jago ya. Dan dulu mungkin sempat, kalau beliau ingat, dulu pun sempat sharing sama saya, karena di saat dia upload tentang ayam itu sering banget terkena dolar kuningnya ya. Dan saya sarankan untuk upload video tentang ayam itu biasanya cukup menampilkan foto-foto ayam aja ya. Jangan sampai kita mengupload video ayam jago yang sedang diadu atau yang memang membahas tentang aduan ya. Pokoknya kita berikan ilmu tentang cara merawat ayam, bagaimana caranya. Nah, di situ insya Allah akan aman konten kita ya. Itu untuk konten tentang ayam. Dan di sini pun saya menemukan channel yang dulu sering ya aktif dengan saya, mungkin sering tukar komentar atau gimana ya. Di sini saya coba buka channelnya sobat. Beliau sudah sangat paham ya dari pembuatan thumbnailnya menarik. Di sini itu beliau seorang wanita ya, tetapi tidak ada batas untuk membuat konten-konten seperti ini ya. Sebetulnya konten ini saya perhatikan konten untuk lelaki ya, tetapi di sini beliau dari pertama mungkin ahli dalam elektronik, dan juga dari cara pembuatan videonya itu memang betul-betul menarik ya, sehingga tanpa saya sadari itu peningkatan subscribernya dan juga viewernya itu lumayan ya. Di sini dari puluhan ribu itu setiap kali upload, beliau itu alhamdulillah mendapatkan viewer yang lumayan. Karena apa? Karena isi kontennya itu betul-betul satu tema ya. Dari pertama buat video itu beliau selalu membahas tentang elektronik ya, karena sudah pasti untuk elektronik sudah banyak, pasti banyak yang membutuhkan. Jadi buat sobat-sobat YouTubeku, supaya channel kita itu cepat berkembang dan viewernya terus bertambah, cukup di video kita itu satu tema, dan perhatikan dari cara pembuatan thumbnail dan judul. Bukan hanya itu, tetapi kita di saat membawakan videonya harus betul-betul jelas, menarik, dan singkat. Di situ penonton akan nyaman menonton video kita ya. Jadi kita harus tetap optimis. Saat ini mungkin viewernya masih sepi, insya Allah kedepannya viewer di video kita itu akan terus meningkat ya. Karena kita tidak tahu ya yang namanya video kita itu yang mana yang nantinya akan rame. Di situ kita tetap optimis upload video setiap hari, siapa tahu video tersebut akan mendapat rekomendasi dan terus bertambah viewernya ya. Nah, jadi itulah untuk kita bisa mendapatkan viewer yang banyak, tentunya kita harus tadi ya, apabila konten kita itu tidak mengoptimalkan metadata di video kita, tentunya video kita akan sepi. Dan juga kita harus menggunakan sistem ATM ya, aksi amati, tiru, dan modifikasi. Dengan cara tersebut insya Allah video kita akan terus bertambah viewernya. Semoga info singkat dari saya bisa bermanfaat ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.